ada gunanya. Tidak ada artinya. Semua bisa dikalahkan. Nah, saya coba perhatikan peta di kiri itu untuk kita mengerti lebih jauh kenapa orang Israel sedikit-sedikit larinya ke Mesir, keleparan ke Mesir. Bapak perhatikan di situ ada biasa disebut sebagai bulan sabit kesuburan. Ada Mesir di sebelah selatan dari Israel, tapi di sebelah atas bagian timur ada Assyria, ada Mesopotamia. Disitulah dua kerajaan besar dulu, Asyur dan Babel ada di situ. Nah, di situ ada sungai. Ada sungai Tigris dan ada sungai Efrat. Maka itu daerah subur. Mesopotamia. Meso dan Potamia itu artinya di antara dua sungai. Jadi kota-kota yang di antara dua sungai itu daerah-daerah yang subur. Jadi tapi orang Israel tidak mungkin lari ke sebelah timur ke Mesopotamia, Media, Elam, Asyur, Babel, tidak. Lebih dekatnya itu ke Mesir. Maka daerah-daerah ini daerah-daerah subur. Dan pada saat yang sama, daerah-daerah ini juga penyembahan berhalanya luar biasa. Tapi itulah yang menjadi andalan. Jadi andalannya Israel ada masalah, larinya kemana? Larinya ke orang kuat. Mereka yang kaya. Mereka yang punya segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan bicara begitu keras kepada Mesir. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Slide berikut. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi Tuhan bicara tegas sekali. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu dalam konteks sejarah sampai hari ini, yang sekarang ada di Mesir yang menguasai Mesir itu bukan orang Mesir asli. Itu sekarang Mesir dikuasai oleh orang Arab. Orang Mesir asli itu hanya ada di pinggiran. Tapi Mesir yang ahli sekarang, yang asli tidak ada lagi. Itu dikuasai oleh orang Arab. Maka segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah, ya itulah berhala. Dan inilah yang dianggap lebih penting oleh orang Israel, Mesir, kekayaan, tentara yang kuat, dan lain sebagainya. Ini yang mereka anggap. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu anggap lebih penting yang menjadi persandaran Bapak Ibu? Pertanyaan ini untuk mengkoreksi apa jangan sampai kita sedang memelihara berhala tertentu dalam hidup kita. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir ini ada kisah tentang seorang yang bernama George Muller. Dia pendiri dari Ashley Down Orphanage di Bristol, Inggris. Selama hidupnya ia merawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu. Nah, boleh dimatikan dulu PowerPoint-nya. Saya mau lihat Bapak Ibu. Nah, George Muller ini, yang menarik dari George Muller ada kisah begini. Karena dia mengurus panti asuhan, satu waktu dia berdoa, bergumul masalah keuangan finansial untuk memelihara anak-anak yatim ini. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan air mata dia menangis minta Tuhan untuk menolong. Beberapa waktu kemudian datang seorang kaya membawa uang yang banyak untuk menolong dia. Tapi ada yang menarik, ketika orang kaya itu datang dengan sejumlah besar uang dipersembahkan untuk George Muller menolak.
Dia bilang begini, bolehkah beri waktu saya 2 minggu lagi untuk saya berdoa, apakah saya menerima persembahan ini? Bagaimana Bapak Ibu kalau sudah berdoa lalu tiba-tiba orang datang bawa persembahan yang banyak, 1 karung uang, terima atau tolak? Oh, kalau saya langsung terima, sudah didoakan kan? Tapi ada yang menarik di sini bahwa Josh Muller tidak terima. Dia bilang, beri waktu saya berdoa 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu, baru dia beri jawab. Dia katakan, saya tidak bisa terima persembahan itu. Kenapa dia tidak bisa terima? Jawabannya begini, selama berminggu-minggu bahkan sudah berbulan-bulan, dengan air mata tiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, saya tidak mau kehilangan momen itu. Seandainya saya punya uang yang banyak, hati saya tidak sedekat itu dengan Tuhan lagi. Maka terima kasih untuk perhatiannya, tapi uangnya saya tidak bisa terima saat ini. Apa yang penting bagi Josh Muller adalah hati dia dengan Tuhan, bukan uang. Berubah dia. Dari tadinya dia pikir kalau uang banyak, maka masalah semua selesai. Tapi dia mikir kalau uang banyak, kemungkinan dia tidak lagi berdoa. Seperti itu. Dia tidak lagi ambil waktu khusus dengan Tuhan tiap hari. Maka kalau kita bicara berhala itu, semua mulai dari hati kita. Hati kita condong kemana? Kita bisa merasionalisasikan, kita sudah berdoa, kenapa kita tidak terima? Tapi kesaksian Josh Muller ini menolong kita untuk memperhatikan bahwa mana yang lebih penting. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan, atau sekedar materi yang menurut kita bisa menyelesaikan semua masalah kita. Nah, itu sedikit ringkasnya ketika kita bicara tentang berhala. Sampai di sini dulu, saya beri waktu kembali kepada moderator untuk memimpin kita boleh sharing, mendiskusikan topik ini. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta Ferdi Manafe atas sharingnya tadi. Suatu catatan yang sangat penting yang perlu mungkin sebelum kita masuk di dalam pemahaman kita adalah ada tadi dikatakan oleh Pak Pendeta mengenai segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah adalah berhala. Jadi mulai dari persoalan seperti ini mungkin akan timbul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita, dalam benak hati kita, dalam pengandalan diri, dalam menyatakan Allah adalah segalanya bagi hidupku. Seperti tadi lagu sekali, harta terindah adalah Allah. Jadi saya pikir pasti di benak Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ada persoalan-persoalan yang mirip tadi juga dengan Josh Muller tadi. Saya pikir itu, dan saya buka termin untuk tanya jawab pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Sebutkan nama dan kemudian langsung kepada poin pertanyaan. Kami persilakan. Ada ya mau bertanya? Kak Sola? Kak Yeni? Kak Yeni kali atau Beni itu. Yeni ya, Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Tadi itu tentang berhala. Berhala itu kan kalau kita lihat tadi di Perjanjian Lama begitu dijelaskan dengan detail tadi, tetapi di masa kini itu berhala itu mungkin tidak seperti pada saat itu.
mungkin kita perlu lebih jelas lagi. Tadi kan masalah hati. Jadi kalau hati kita melekat kepada sesuatu yang mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan sesuatu yang di hati daripada Tuhan, itu malah itu disebut berhala. Boleh Bapak jelaskan lebih detail seperti apa itu contoh-contoh berhala masa kini? Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Pak Ini. Silakan Pak Ferdi. Ya, saya baca satu buku, ada seorang hamba Tuhan, pertanyaannya menarik, tapi menggelitik. Dia tanya begini, bisakah satu hari Anda hidup tanpa handphone? Itu pertanyaan menggelitik. Kita lebih gelisah tidak bawa handphone daripada tidak bawa Alkitab. Ke gereja misalnya. Dia katakan hati-hati. Nampaknya banyak hal yang tadinya hanya sebagai alat. Handphone kan ini tadinya kan mendekatkan yang jauh. Fakta sekarang dia menjauhkan yang dekat. Maka pertanyaan itu sebenarnya satu pertanyaan yang saya pikir menohok ya. Karena tanpa sadar sebenarnya nanti kita bisa evaluasi lah. Apa sih sekarang yang menjadi utama dalam hidup setiap pribadi orang bangun pagi bukan lihat istri tapi lihat handphone. Maka ada sindiran-sindiran begitu kan. Bangun pagi belum pegang istri, udah pegang handphone duluan. Belum pegang suami, anak-anak, handphone yang dicari duluan. Loh, ini contoh aja. Saya akhirnya coba. Lalu pertanyaan yang kedua dia bilang, waktu Anda menyetir mobil, kalau handphone berbunyi, apa respon Anda? Oh, kita langsung cari handphone. Nah, saya coba, handphone bunyi saya enggak peduli, biarin aja. Saya apa itu kuasai pikiran saya. Kalau itu penting nanti setelah saya sampai atau di mana berhenti baru saya lihat. Ternyata tidak mudah juga ya. Nanti Bapak Ibu boleh coba ya. Sambil nyetir kalau handphone bunyi bagaimana reaksi kita? Nah, itu maksudnya Ibu, saya hanya berikan contoh itu bahwa sebenarnya ada banyak hal zaman ini alat yang tadinya menolong, sekarang justru merongrong. Ada peralihan. Masalahnya bukan di alatnya. Di rumah istri saya bilang, ini anak nggak belajar lagi nih, lebih banyak main game. Kita matikan saja IndiHome. Saya bilang, bukan IndiHome-nya yang dimatikan, anaknya yang kita didik. Nah, tapi itu kan berarti diperlukan disiplin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan godaan, kita berhadapan dengan dosa, kita berhadapan dengan berhala-berhala ini, diperlukan disiplin rohani. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak disiplin, jadi untuk mengatasi dosa dengan semua godaannya ini, tidak ada jalan lain selain disiplin rohani. Nanti Bapak Ibu tanya, disiplin rohani itu apa? Disiplin rohani itu antara lain waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca Alkitab, waktu untuk bersekutu dengan suami, istri, dan anak. Ini waktu-waktu ini ada di mana? Sebenarnya itu bentuk-bentuk disiplin rohani yang akan menolong kita untuk mengatasi semua godaan. Bukan jauh di depan mata kita, di dalam tas kita, di dalam kantong baju kita. Handphone. Dan sekarang saya bilang, orang mau berdosa, tidak usah pergi, terus keluar rumah. Di dalam kamar pun bisa, asal ada kuota. Dan anak-anak sekarang tidak usah pergi cari gambar porno. Tidak usah klik pornografi. Mereka didatangi. Maka tidak ada jalan lain, diperlukan disiplin rohani. Pertanyaannya, apakah orang tua sadar ini? Orang tua juga lagi bergumul, bagaimana nolong anak? Saya coba kasih satu contoh ya Ibu Yeni ya. Saya dengan anak, sekarang anak saya tinggal satu aja, karena yang dua sudah pergi. Biasa begitu ya, mulai berdua, punya anak, bertiga,
Anak saya 3, jadi kita berlima, satu-satu pergi, tinggal sekarang kami bertiga, tinggal yang bungsu. Waktu masih ada 3-3, ya karena saya juga ya melayani yang namanya hamba Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kalau pergi pelayanan keluar, khotbah kemana, pulang, saya memperhatikan tentang quality time. Dan saya bilang anak-anak, kalau family time, no handphone please. Jadi kita ajak ke restoran makan, tidak boleh bawa handphone. Handphone ditaruh di rumah. Supaya kita bisa di restoran itu ngobrol, sambil nunggu pesanan datang kita ngobrol. Kalau tidak, seringkali pemandangan satu keluarga datang makan, sambil nunggu makan, masing-masing dengan dunianya. Pemandangan seperti itu seharusnya menjadi koreksi. Maka itu ya saya juga tidak sempurna. Kadang-kadang karena kita ini juga bawahan, jadi saya bilang, saya punya alasan, saya bilang papa harus bawa handphone karena sewaktu-waktu kalau dicari Opa Oktav, papa harus segera jawab. Nggak boleh nggak jawab. Ya ada alasan lah ya. Tapi sebenarnya itu hanya alasan saja. Nah itu tidak mudah. Di kelas mahasiswa juga mengkoreksi, tidak boleh dosen sambil ngajar bawa handphone atau jawab telepon di kelas. Tapi saya bilang saya pembantu rektor. Jadi kalau rektor perlu, kapan saya harus jawab. Jadi saya punya alasan handphone masih siap di kelas. Yang lain tidak ada. Tapi ya itu dia Ibu Yeni, faktanya sekarang kalau Ibu tanya yang paling bergumul sekarang ini masalah ini. Dan setelah 2 tahun lebih COVID ini, kita jadi lebih akrab lagi dengan dia. Rasanya sudah tidak bisa berpisah dengan dia. Dan buktinya malam ini kita bisa bertemu ini juga adalah produk dari buah dari COVID-19. Oma-oma yang tidak bisa Zoom, sekarang bisa Zoom. Sudah tahu klik di mana. Kadang-kadang suruh hidupin mic susah sekali, entah klik di mana, itu sama opung-opung. Tapi mau ikut Zoom juga, terpaksa loh harus persekutuan Zoom, nggak bisa ketemu. Nah sekarang bagaimana alat yang Tuhan izinkan kita punya menolong kita, kemudian tidak berubah jadi morong-morong kita. Bagaimana itu? Disiplin kita. Disiplin rohani yang harus dibangun. Terima kasih. Maka doa saya tadi, saya bersyukur karena Bapak Ibu masih mau memberikan waktu ini untuk persekutuan. Saya yakin teman Bapak Ibu lebih banyak dari jumlah ini. Tapi tidak semua berhasil menyisihkan waktu untuk bersekutu seperti ini. Berbahagialah Bapak Ibu. Karena di tengah dunia yang seperti ini, semua punya alasan. Tapi syukurlah Bapak Ibu punya alasan yang baik sehingga bisa berkumpul sore ini, sehingga bisa kenalan dengan saya juga paling tidak. Demikian Ibu Yani. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan Pak Martin. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut, masih ada yang mau bertanya? Ini masih lebih menarik lagi karena tadi disebutkan salah satunya adalah gadget yang kita pegang setiap hari ya. Ada begitu banyak berhala yang memalingkan muka kita daripada Allah, sehingga kita lebih mengutamakan apa yang kita miliki daripada Allah. Silakan Pak William, mau bertanya? Ya, baik. Terima kasih Pak Martin. Selamat malam Pak Ferdi. Saya mau sedikit mungkin bertanya ya. Ya mungkin ya kalau di dalam hal berhala seperti patung atau itu bisa kita identifikasi ya. Ya. Nah, ini yang lebih mengerikannya terkait di dalam kekristenan kita, Pak ya. Jadi kita tahu bahwa ya mungkin di luar sana ada salah satu denominasi, tapi sebelumnya kalau memang di sini ada, saya mohon maaf sebelumnya ya. Misalnya dia mengidolakan kayak seperti kesembuhan dengan minyak urapan.
atau mengidolkan seorang pendeta atau hamba Tuhan untuk kesembuhan seperti itu, Pak. Sehingga pemikirannya seperti Andi Simon ya. jadi di dalam hatinya itu sebenarnya kan sumber segala sesuatu kan dari Tuhan. Nah, tetapi mereka mempunyai salah pandang pengertian seperti itu. Nah, tetapi di mana pada saat kita memberi sharing atau berbicara dengan mereka, seperti mereka tidak suka seperti itu, Pak. Nah, jadi di dalam kekristenan ini sendiri, nah gimana gini, Pak? Situasi saat ini, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Fadi. Ya, ya. Begini, Bu, Pak William. Jadi semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bilang sebelum dia datang ada rupa-rupa ajaran. Nah, itu saya kembalikan lagi tadi saya bilang, ini diperlukan disiplin rohani. Kalau kita mengerti Alkitab dengan komprehensif, kita tidak salah. Kadang-kadang ya ini dia, kalau kita sudah mulai mengkultuskan hamba Tuhan, ini sudah keluar dari kebenaran yang sesungguhnya. Hanya Yesus yang harus dibesarkan, bukan yang lain. Tapi di sisi yang lain, natur manusia berdosa. Ingat Bapak Ibu ya, Kejadian pasal 3. Manusia itu jatuh ke atas, bukan jatuh ke bawah. Bapak Ibu kan sering kalau orang bilang kalau jatuh pasti ke bawah. Tidak. Hanya Alkitab bilang jatuh ke atas. Apa maksudnya? Manusia ingin jadi sama seperti Allah. Nah, ini beda-beda tipis dengan hamba Tuhan yang sekarang bisa memakai kalimat-kalimat rohani, tapi sebenarnya itu tidak mudah untuk kita katakan itu murni. Maka itu sekarang orang bilang begini, segala kemuliaan bagi dia, betul ya? Tapi sesungguhnya segala kemuliaan bagi dua. Bukan bagi dia, bagi dua. Satu Tuhan saya juga dapat. Itu faktanya. Nah, orang seperti memang tidak bisa ditegur, Pak. Kalau orang merasa diri benar, orang merasa diri dipakai Tuhan, dia tidak akan mau ditegur. Itu sudah pasti. Yang viral ini kan Andi Simon. Andi Simon itu murid saya dulu, Pak. Dulu saya ngajar di Betani, Balikpapan. Dan tiap kali kuliah sering lari-lari dari kuliah itu. Jadi mereka ganggu saya, itu murid Bapak, itu murid yang lari-lari, dia tidak belajar sungguh-sungguh. Fakta bahwa ada orang sembuh tidak menentukan bahwa orang itu dokter. Orang hanya melihat, itu orang kan sembuh. Setan juga bisa menyembuhkan. Dukun juga bisa. Cuma orang itu, manusia itu lebih tertarik kepada hal-hal yang kasat mata seperti begitu tanpa menyelidiki kebenarannya seperti apa. Maka akhirnya berkelahi di YouTube. Satu serang satu. Itu yang ada kan? Itu yang terjadi sekarang. Lalu ada yang membela. Ya, apa salahnya menyembuhkan orang sakit? Siapa yang mau kasih uang dia ke rumah sakit? Iya. Tapi coba kembali ke Alkitab. Yesus tidak pernah menyembuhkan orang secara fisik, lalu melepaskannya dari keperluan rohani. Coba baca baik-baik Injil Matius, itu paling jelas. Setiap Injil Matius itu ada dua yang dilakukan Yesus. Ada tindakan dan ada perkataan. Ada pengajaran, ada tindakan. Dan pengajaran dia itu selalu dia memakai hal-hal yang jasmani untuk dibawa ke dalam hal-hal yang bersifat rohani. Maka penyembuhan fisik itu tidak pernah dilepaskan dari penyembuhan rohani. Itu yang Yesus kerjakan. Fenomena yang ada sekarang hanya kesembuhan tok. Maka orang agama apapun datang untuk sembuh tok. Tidak dipaksa untuk percaya Yesus. Ini beda. Yang Yesus ajarkan dan Yesus tunjukkan beda.
kesembuhan fisik harus dilanjutkan dengan kesembuhan secara rohani. Coba baca baik, perhatikan Injil Matius, itu paling jelas. Setelah dia mengajar, lalu dia bertindak. Setelah dia menyembuhkan, dia selalu menghubungkan dengan kesembuhan secara rohani. Tidak berhenti di fisik semata. Nah, kalau fisik semata, ya apa bedanya dengan dukun? Maka orang Kristen, orang percaya mesti belajar lebih dalam lagi Alkitab. Lalu mungkin Pak William tanya, lalu kalau kayak gitu kita apain? Yang jelas kita tidak bisa tegur orang-orang seperti begitu. Yang bisa kita buat itu paling minim itu mendoakan. Saya mantan dosennya, saya yakin dia tidak akan dengar lagi. Dalam sejarah gereja, orang-orang yang merasa diri sedang dipakai Tuhan, mereka tidak mau mendengar teguran dari siapapun. Itu sejarah mencatat seperti begitu. Nanti waktu Tuhan izinkan mereka melewati kesulitan-kesulitan tertentu, biasanya di situ baru mereka terbuka. Nah, orang-orang seperti begitu tidak bisa. Kita hanya doakan sehingga ya mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau mau coba silakan. Tegur orang-orang seperti itu yang merasa dipakai Tuhan, apalagi yang merasa sudah bolak-balik ke sorga. Itu lebih sulit lagi. Siapa kamu yang datang tegur? Dan fenomena ini sudah berulang dari sejarah dalam Alkitab kita bisa temukan, juga dalam sejarah gereja juga banyak yang seperti begini. Akhirnya kepalsuannya pun akan terbuka nanti. Maka itu Tuhan bilang biarkan lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama. Ini yang susah. Mana gandum, mana lalang. Tapi dari buahnya, kata Alkitab. Yesus bilang dari buahnya kamu tahu pohonnya yang mana. Maka saya seringkali ditanya teman-temannya Andi itu, Bapak itu murid Bapak kan? Dulu. Bagaimana tuh Pak sekarang? Jangan tanya saya. Yang pasti saya tidak ajar begitu-begitu. Langsung aja tanya dia supaya lebih jelas. Jangan kamu adu saya dengan dia. Tapi kalau saya ke Balikpapan, saya ingin ngobrol dengan dia. Pasti dia punya alasan kenapa begitu. Dengar dulu alasannya kan. Dan kalau dia masih menganggap saya gurunya, dia mau dengar, saya akan berikan masukan. Tapi biasanya secara psikologi, kalau orang merasa dia sudah dipakai Tuhan, dia tidak akan mau dengar siapapun yang ngomong. Sulit itu. Itu aja Pak William. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak Ibu semuanya ini lebih menarik lagi ya. Jadi ada yang lebih menarik lagi yang saya dapatkan. Oh iya, saya mau bertanya. Silakan Pak Roganda, silakan. Shalom, saya mau bertanya. Kalau berhala-berhala yang zaman dahulu di bangsa Israel itu kan patung ya. Tapi mungkin zaman now juga uang ya Pak ya. Kan karena kita lihat mungkin ada banyak orang tidak, misalnya karena urusan mengejar kekayaan, mengejar uang sehingga lupa ke gereja gitu. Dan yang kedua mungkin hamba Tuhan juga mungkin memberhalakan uang juga, mungkin karena ada sesuatu yang didapat, akhirnya mungkin doa-doanya sama yang memberikan uang itu jadi doa-doa di luar dari kapasitasnya sebagai hamba Tuhan. Menurut Pak Pendeta gimana itu uang sebagai berhala? Itu aja penjelasannya. Menempatkan uang itu supaya jangan berhala pada saat zaman sekarang ini. Terima kasih Pak Roganda. Nah, kalau kita sekarang bicara uang ya, coba Bapak perhatikan ada tulisan bilang begini. Manusia itu kadang membingungkan karena dia mengorbankan kesehatannya demi uang, lalu mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu ia sangat khawatir dengan masa depannya sampai ia tidak menikmati masa kini. Saya ulang ya. Manusia itu kadang membingungkan karena dia mengorbankan kesehatannya demi uang, lalu mengorbankan uangnya demi kesehatan. Bapak Ibu mengerti ya?
Orang cari uang sampai lupa waktu. Tuhan Allah aja menciptakan langit bumi 6 hari, hari ke-7 dia istirahat. Dia lebih dari Tuhan Allah, dia kerja 7 hari. Kalau ada 8 hari, dia kerja juga 8 hari. Nah, dia mengorbankan kesehatannya dapat uang. Setelah uangnya banyak, sekarang giliran. Dia mengorbankan uangnya demi kesehatannya. Ironis ya, uang banyak, makannya bubur saring. Mana enak? Uang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, itu jalan-jalan cari dokter, rumah sakit terbaik, berobat. Itu manusia. Ironis. Lalu mulai khawatir dengan masa depannya sampai tidak bisa menikmati masa kini. Aduh, kasihan sekali. Hidup di dunia ini singkat. Kata Mazmur 90, 70 tahun. Kalau kuat 80. Tapi penuh penderitaan. Itu kata Alkitab. Lah hidup ini sudah singkat. Tidak dinikmati pula. Kasihan deh lu. Saya pikir Bapak Ibu juga nama begitu. Jadi begini Pak Rokanda, kita mulai dengan pertama konsep kita tentang uang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, uang itu netral atau uang itu sesuatu? Pak Martin duluan. Ya, yang pasti uang itu sesuatu, Pak, kalau bagi saya. Oke, Pak Martin sesuatu. Pak William. Netral, Pak. Netral, Pak. Ibu. Pak William netral. Lalu Ibu siapa tadi? Ibu Lucy netral. Ya, Bu Lucy netral. Ya, Netral. Ibu Yeni Netral, Pak. netral. Ibu Sola Netral. Netral, Pak. netral. Oke, semua yang netral dengar baik-baik ya. Pak Roganda sendiri apa? Sih firman Tuhan bilang orang yang cinta uang itu katanya adalah sumber daripada kejahatan. Gitu. Enggak, Pak jawab Agak saya beda. dulu, Pak. Pak jawab saya dulu. Bapak Hmm. netral atau uang itu sesuatu? Jawabnya apa ya? Saya pikir di benda mati sih Pak. Gak bagaimana Jadi- kita mengaturnya aja. Jadi Cuma netral dua atau kata, sesuatu? Sesuatu atau netral. Sesuatu menurut saya sih yang bisa dikendalikan. Oke, gini. Jadi penjelasannya begini Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara tentang uang, sekarang kita harus mulai tergantung apa pemahaman kita tentang uang. Ya. Kalau Bapak Ibu berkata uang itu netral, pertanyaan saya, kenapa dia kalau netral, kenapa dia menyeret begitu banyak orang? Orang kaya pun korupsi, kalau dia itu netral. Mereka yang korupsi itu bukan miskin, gajinya besar. Setuju. Berarti uang itu tidak netral, uang itu sesuatu. Gara-gara uang ini kan sudah menyeret banyak orang. Dan bukan orang yang tidak beruang. Orang yang beruang, karena uang jadi beruang. Nah, saya mundur. Kenapa saya bilang dia itu sesuatu? Bapak Ibu, kalau dia itu hanya 2.000, kita tidak tertarik. Kalau dia itu 2 miliar, apa yang terjadi? Tapi dia itu 2.000, itu penting bagi tukang parkir di Batu. Benar sesuatu. Uang itu, ada orang bilang begini, uang itu pada dirinya sendiri hanya benda mati. Tapi dia tidak pernah disebut uang tanpa dihubungkan dengan manusia. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, namanya bukan uang. Dia menjadi uang karena dihubungkan dengan manusia, maka dia tidak bisa lagi bilang dia itu netral, dia itu sendiri. Tidak bisa lagi. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga mengajar. Kamu harus memilih Tuhan atau Mamon. Hanya Mamon, uang, dewa uang ini yang bisa disandingkan dengan Allah. Berarti dia punya sesuatu. Ada daya tariknya sendiri.
Kita bilang uang itu netral. Bagaimana bisa uang yang netral itu nggak ada kuasanya? Sudah menghancurkan banyak rumah tangga, sudah menghancurkan banyak pribadi. Lalu kita masih bilang uang itu netral? Enggaklah. Tuhan Yesus bilang dia itu bisa disandingkan dengan Allah. Kau pilih Tuhan atau Amon. Berarti dia ini punya sesuatu yang kalau tidak diperhatikan dengan baik, dia akan menelan kita. Maka uang itu tidak netral, uang itu sesuatu. Kalau kita tahu dia sesuatu, dia punya kuasa, maka kita harus manage dia baik-baik. Kita harus kuasai dia. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Waktu dia menjadi tuan yang menguasai hidup kita, dia berubah jadi jahat. Tapi waktu dia menjadi hamba, artinya kita perlakukan dia, kita yang menggunakan dia hamba yang baik. Maka uang bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik. Itu penjelasan saya, Pak Ronganda. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Pendeta Perdi. Jadi memang lebih menarik lagi karena dari sisi dimensi sekarang pun kita melihat bahwa kita tidak pernah lepas dari persoalan perekonomian dan juga hal-hal yang teknologi. Perekonomian dan teknologi adalah yang menguasai kita pada saat ini. Dan saya pikir Bapak Ibu punya pengalaman yang baik sekali bahwa teknologi dan perekonomian ini seringkali menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita, atau lebih cenderung menjadi mamon baru bagi kita. Saya persilakan lagi bagi yang mau bertanya. Boleh tanya ya? Boleh tanya nggak? Silakan Kak ini. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Malam Pak. Saya coba mau nanya dari satu sisi lain Pak, dalam pengertian Allah dan ilahi, Pak ilah Pak ya. Jadi tadi kalau teman-teman mengatakan ada kebendaan ya seperti patung, kemudian uang dan lain-lain, saya coba melihat sesuatu yang abstrak Pak. Ya tapi menjadi nyata dalam kehidupan saat ini ya, khususnya pada masa sekarang ini. Itu adalah ini Pak. Sekarang ini kita akan banyak melihat sesuatu yang menjadi suatu bentuk keilahan ya, yang menjadi sesuatu jadi masalah dalam kehidupan kekristenan. Contoh gini Pak, ada kata sombong rohani, kemudian ada kata angkuh, ada kata keras kepala, ada kata-kata yang menjadi suatu kehidupan yang karakter gitu Pak ya. Nah, ini kan menjadi salah satu juga bentuk daripada ilah yang muncul yang secara kalau bahasa ininya perilaku Pak ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu bentuk daripada, bukan saya kalau dalam kehidupan sosial, namanya perubahan kehidupan sosial masyarakat Pak ya, tapi saya lihat dari situ. Saya melihat bahwa dari segi kehidupan kekristenan, apakah ini juga menjadi satu tanda-tanda bahwa itu bentuk dari ilah-ilah yang muncul saat ini karena adanya satu pertumbuhan atau perubahan daripada kehidupan kekristenan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya melihatnya begini. Bapak Ibu perhatikan kalimat saya. Kita ini hidup di dunia yang sudah berdosa. Dan tiap hari kita bertemu orang berdosa. Dan kita sendiri orang berdosa. Saya ulang ya. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tiap hari kita bertemu orang berdosa. Kita sendiri orang berdosa. Apa yang mau diharapkan? Ya. Itu kalau dari segi dosa Pak ya. Tapi apakah itu jadi buah dosa Pak? Kenapa? Apakah itu menjadi buah dosa? Karena kita dengan status kita berdosa, kehidupan kita berdosa. Artinya gini, mungkin itu kan kalau kita bilang itu merupakan jadi buah dosa jadinya Pak. Jadi sehingga kita menerima tuh menjadi buah dosa itu apakah, jadi maksud saya pengertian ilah itu menjadi sesuatu yang menjadi apa ya, kayak kalau bahasa tepat itu sense embolengnya dia gitu Pak. Bukan karakter ya, tapi menjadi sesuatu yang ya aku beginilah, aku begini gitu. Begini Pak.
begini Pak. Tadi pernyataan awal saya tadi, saya mau ngajak Bapak Ibu berpikir. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan dari dunia ini untuk membuat pribadi jadi baik, kehidupan sosial jadi baik, kehidupan kemasyarakatan jadi baik. Tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau semua jadi baik itu karena ada kepentingan. Kalau kamu berguna buat saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya juga jahat sama kamu. Itu dunia berdosa seperti itu. Oke. Nah, ketika dosa masuk, manusia dengan Allah terpisah. Allah tidak mau manusia datang kepada dia. Maka mulai peristiwa di Taman Eden itu ada kerub yang siap dengan pedang. Adam dan Hawa tidak boleh balik lagi ke situ. Maka kemudian sementara manusia dicipta, itu ada unsur ilahi di dalamnya, maka mereka rindu untuk kembali kepada Allah itu. Kerinduan itu tidak bisa terjadi karena dosa memisahkan. Yesaya 59 ayat 2. Maka kemudian manusia mencipta ilah-ilahnya sendiri. Maka Bapak Ibu pergi ke seluruh dunia, suku apa saja, semua punya ilah, punya kepercayaan sendiri. Kenapa? Itu natur manusia berdosa, itu natur manusia ketika dicipta, dia harus berhubungan dengan penciptanya. Tapi dosa memisahkan. Nah, setelah dosa memisahkan, dia tidak bisa. Tapi di dalam jiwanya itu ada desakan yang kuat, harus bersekutu dengan sesuatu di luar dirinya yang lebih besar, yaitu Allah sendiri. Tapi karena dosa, akhirnya dia mencipta Allah-Allahnya sendiri. Maka Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam semua yang mistis, itu hanya memenuhi perasaan mereka, tapi tidak logika mereka. Mereka puas di perasaan, tapi di logika tidak. Bayangkan, mau jadi pejabat disuruh bawa ayam merah. Apa hubungan ayam merah dengan jadi pejabat? Tidak masuk akal, tapi masuk di rasa mereka. Mereka percaya itu. Itu manusia. Nah, yang kosong ini manusia cipta sendiri. Nah, sejak kejadian pasal 3, manusia kemudian apa? Mencintai diri sendiri. Maka apa yang dia pikir itu yang benar. Apa yang dia cipta, dia rasa itu yang benar. Dan itu yang dia kerjakan. Dan dia menjadi individualistis. Kalau dia bisa berhubungan dengan orang lain, selama itu memenuhi kebutuhan individunya dia. Itu natur manusia. Maka Bapak Ibu, yang bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan bersama ini, dosa harus diselesaikan dulu. Tapi ketika manusia mau menyelesaikan dosa, tidak ada jalan lain. Dengan cara berbuat dosa. Dosa melahirkan dosa. Maka ketika mencapai titik puncaknya, nah disitulah perang meledak semua. Nah, bagaimana meredakannya? Ya, bikin dosa lagi, dikasih uang, disuapin supaya diam, disuapin supaya jangan berkelahi. Ini kan cara-cara dunia, cara-cara manusia. Padahal yang menjadi persoalan itu jiwa manusia yang sudah dirusak, diperbudak oleh dosa. Itu persoalannya. Iya Pak, saya akan coba lebih mendalami lagi Pak ya. Saya setuju Bapak yang katakan itu kan karena dosa. Katanya ada dua antara dunia dan dosa. Tapi permasalahannya begini Pak, yang sering kita hadapin itu mereka-mereka yang sudah lahir baru Pak, bahkan sudah melayani. Mungkin oke lah, kita secara natural memang manusia itu mempunyai rasa gengsi, rasa ingin dihormatin, ingin diberikan penghargaan Pak ya. Nah, maksud saya gini Pak, kadang kontroversinya begini. Orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah melayani dalam arti yang sudah mengerti akan kebenaran dan mengerti ada dosa. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah itu termasuk ilah atau memang katakanlah secara ini itu karakter ya Pak ya? Tapi saya tidak mengatakan karakter. Ada sesuatu yang membuat mereka itu berada comfort zone dalam kondisinya itu Pak. Oke, gitu. Gini Pak. Ini ada penjelasan bagus. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini Pak, menjelaskannya begini. Ini yang sering kali juga orang melihat katanya sudah lahir baru, kok hidupnya begitu, gitu kan ya? Nah, ini pengamatan yang baik Pak. Nah, penjelasannya begini. Penjelasan singkatnya begini ya. Orang yang sudah lahir baru bertobat, dia tidak pernah berubah jadi malaikat. Betul. Orang yang belum bertobat, dia tidak pernah berubah jadi setan. Tetapi orang yang lahir baru,
Jadi begini, ini hanya bisa dijelaskan oleh Alkitab dan dalam bahasa Yunani ini bisa dijelaskan. Jadi begini, ketika seseorang lahir baru, menerima Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan, sempurna selamat. Tapi bahasa Yunani-nya bilang begini, sudah selamat, sedang selamat, dan akan selamat. Menarik, Sudah menarik. selamat, sedang selamat, dia dalam proses. Maka orang yang lahir baru itu dia akan diproses makin hari makin baik. Belum sempurna, kesempurnaannya nanti. Nah, dia dalam proses inilah dia dalam jatuh bangunnya ada di sini. Oke. Tetapi kalaupun dia jatuh, jadi begini, orang itu tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tapi karena mau tetap berada di bawah air itu ya. Betul. Tenggelam. Orang itu gagal bukan karena jatuh, tapi karena tidak mau bangun. Tapi kalau orang yang lahir baru, dia masih mungkin jatuh, tapi dia tidak betah dalam posisi jatuh, dia akan bangun. Ada kekuatan yang berbeda di situ. Karena ada Roh Kudus di dalam yang terus mengingatkan, mengingatkan dia untuk membawa dia kembali. Maka itu saya sering bilang begini, lebih baik jadi murid yang gagal daripada gagal menjadi murid. Itu dua hal yang berbeda. Yes. Kita jadi murid tapi gagal, ada guru yang menolong kita. Tapi kalau kita gagal jadi murid, jatuh-jatuh sendiri, urus-urus diri sendiri, tidak ada yang ngurus. Itulah kehidupan Petrus. Dia gagal dan gagal. Betul, Petrus. Ya. Tetapi dia terus ikut gurunya. Walaupun gagal, terus ikut Yesus. Situlah yang membuat dia bangun dan dia bisa kemudian akhirnya bisa mati dengan salib kepala di bawah. Nah, perjalanan hidup para murid ini sebenarnya contoh yang baik, Pak. Mereka bukan setelah Pentakosta, nanti hari Minggu ini kita rayakan Pentakosta, setelah dipenuhi Roh Kudus, lalu jadi manusia super, tidak bikin salah lagi. Enggak, masih ada. Tapi mereka sudah berbeda. Mereka menjadi orang-orang yang peka, mereka masih mungkin salah, tapi mereka tidak tinggal dalam kesalahan. Itu yang membedakan, Pak. Nah, lalu lanjutnya bicara tentang karakter. Nah, itulah proses. Proses. Dia akan dibersihkan tiap hari. Karakternya, buah roh itu akan terjadi. Kan Tuhan Yesus bilang, ranting yang tidak berbuah dipotong supaya berbuah makin lebat. Jadi sisi-sisi hidup kita yang tidak benar, yang tidak menghasilkan buah akan dikerat. Bagaimana cara mengeratnya? Macam-macam. Peristiwa hidup, kecelakaan, sakit penyakit. Dan biasanya ketika orang sakit mau mati, di situ pelajaran tentang waktu tuh lebih efektif. Baru orang cepat sadar dan mau bertobat pada masa seperti begitu. Kalau masih sehat, kuat, dan jaya, tidak peduli dengan hal-hal rohani. Biasanya seperti, nah Tuhan itu paling tahu manusia ini mau diapain. Tapi yang paling penting adalah ketika kita sudah dilahirkan baru, kita sudah ada dalam track ini. Bahasa susahnya itu dalam proses sanctification, pengudusan. Ya, pengudusan. Tiap hari dikuduskan. Dan sebaiknya kalau orang dia sudah lahir baru harus menunjukkan progres. Jangan tiap kamu kok gitu sih, kan masih proses. Tapi di situ terus jalan di tempat terus. Yang namanya proses harus ada progres. Proses dan progres. Kalau dulu tukang tersinggung ya sekarang udah kurang-kurang lah tersinggungnya. Kalau dulu tukang marah-marah sekarang jadi ramah. Ini progresnya harus ada. Orang bersembunyi di belakang kalimat kan lagi diproses. Ya proses harus progres. Gitu Pak. Oke Pak. Martin boleh nggak satu lagi saya hanya mengasih 3 pilihan ke Bapak. Ini mana jawabannya jadi garis merah dari pernyataan Bapak tadi. Pak, kalau saya minta tolong jawaban Pak. Apakah itu menjadi kunci kita supaya kita antara tadi yang Bapak bilang itu tetap mengenal Allah dengan segala apa gitu, antara taat, setia atau rendah hati Pak? Mana kunci yang dari ketiga ini menjadi pilihan Pak? Dari pernyataan Bapak tadi itu saya minta garis merahnya aja Pak. Sebagai saya pribadi misalnya gitu. Itu tidak bisa dipilih Pak. Itu semua penting. Oke, siap. Itu berkait satu dengan yang lain. Oke. Makasih Pak. Makasih ya. Pak Ferdi. Sama-sama Pak. Yo. Martin boleh tanya. Silakan Kak Sondang.
Sondang. Ini Pak, saya mau tanya. Roh perdukunan itu kita pakai minyak urapan, apakah itu berhala? Saya sering thinking ada yang mengganggu gitu di udara. Roh perdukunan Pak, karena saya punya karunia penglihatan, saya lihat ada 2 dukun serang saya. Tapi saya nggak kenal. Nah, apakah dengan minyak urapan? Jadi saya seperti sedikit pakai minyak urapan, sedikit minyak urapan, terus saya tengkang-tengking gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Ibu Sondang, kalau dengar cerita Ibu, perlu waktu lebih panjang. Oh ya, saya pernah dilayani sama Ibu Susanta Kaliwang. Berarti mesti kembali lagi nih ke Batu ini, supaya dilanjutkan. Ya, Pak. Ya. Jadi jawaban tidak singkat usah saya begitu, Ibu. Kita mesti ngomong lebih banyak lagi. Jadi ini ada banyak hal yang perlu dipercakapkan lagi. Jadi tidak bisa saya jawab sekali di sini, tidak bisa. Datanglah ke Batu, Bu. Ya, kalau sudah bicara perdukunan, sudah bicara pengaruh dengan kuasa-kuasa gelap, ini tidak bisa 1 jam juga mungkin. Ada banyak hal yang mesti kita percakapkan dulu, Bu, ya. Ya Pak, baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak Martin. Oke. Uci, Lucy mau bertanya? Cukup. Belum Kak Martin. Belum. Oke. Edes. Nggak ada, Tim. Kayaknya udah tadi ditanya semua. Apa pendeta? Ya. Henry atau Kak Ina tuh. Kak Ina ntar jangan udah mau dekat habis baru mau tanya Ina. Ini udah mau ditutup. Ini yang kontak saya Ibu Elmi, yang mana Ibu Elmi? Sola Gratia. Ibu Sola. Saya Pak. Oh, nama panggilan Ibu Elmi. Iya. Semua namanya Pak Elmi Sola Gratia. Maka dari tadi saya lihat mana Ibu Elmi ini. Nama lengkapnya. Elmi itu nama keluarga, Pak. Hanya keluarga manggil, jadi orang dekat. Kalau sekolah itu nama pertemanan. Walaupun nama semua. Kalau Sola Gracia itu nama reformasi itu. Oke, Bapak Ibu sekarang sudah jam 9. Ada yang mau bertanya sebelum saya sudahi? Oke, Kak Yeni silakan. Iya, tadi Pak yang masalah tentang hamba Tuhan, kan banyak sekali hamba Tuhan sekarang itu ya seperti kata Bapak merasa dipakai. Tadi saya catat nih, hamba Tuhan itu sulit ditegur karena merasa dipakai. Nah, yang merasa dipakai ini Pak, yang kadang-kadang jadi membuat menyesatkan gitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya udah, kalau main perasaan begitu dia. Kita belajar Alkitab, kita mengenal Allah ini, pengenalan kita kepada Allah tidak boleh hanya perasaan. Diperlukan lengkap. Rasa tapi juga harus pakai akal juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, beberapa orang cenderung perasaan sudah cukup. Maka ketika kalau dia lebih kuat pakai perasaannya, kita pakai logika ya enggak masuk terus, enggak masuk. Enggak bisa. Jadi ya itu tidak bisa disangkali. Dan maaf ya kalau saya ngomong agak terlalu kasar. Biasanya yang tidak belajar sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana mau melayani Tuhan tapi hanya modal cuap-cuap saja langsung yang STH saja menggembalakan jemaat itu belum cukup. Jadi sudah bisa mengerti lah. Berarti yang lain itu apa? Makanya ketika orang datang ada masalah datang hanya didoain, baca ayat suruh pulang. Tak bisa begitu. Pokoknya dalam nama Yesus sembuh. Ya nggak bisa lah. Kalau pokoknya nggak usah pakai kamu lah. Sendiri juga bisa.
Jadi itu persoalannya tuh. Zaman ini kan sudah banyak orang semua mau jadi pendeta. Nggak tahu apa yang mau dicari. Tapi memang Yesus itu branded, itu nama yang paling gampang dijual. Dan yang membeli ya juga bodoh. Itu yang terjadi, Bu. Kita belajar teologi sampai rambut habis, yang lain nggak belajar, lebih hebat. Ya, hanya guyon aja, Bu. Ya. Masih boleh tanya aku, Kak Martin? Oke, Kak. Ore. Lucy, Kak. Oke, saya pikir Kak Sedang. Oke, Lucy, silakan. Tadi tertarik sama yang Pak Ferdi sampaikan, yang bahasa Yunani itu, Pak. Kalau Ya. boleh ada penjelasannya yang sedang selamat, proses selamat, sama apalagi satu lagi itu, Pak. Kalau boleh Sudah, sedang, dan akan. Ya, Dan boleh dijelasin, Kak? Pak, maksudnya gimana? Oke, supaya Ibu tahu, dan semua Bapak Ibu, bahasa Yunani itu bahasa yang tensesnya paling banyak di dunia. Ada 64 tenses. Jadi makanya itu Tuhan Allah tahu Alkitab harus ditulis pakai bahasa Yunani supaya bisa menjelaskan pekerjaannya yang sulit dimengerti oleh akal kita dengan budaya dan bahasa kita masing-masing. Maka itu kita perlu bahasa Yunani. Kalau orang belajar akan tahu, hanya dalam bahasa Yunani ada penjelasan. Ada peristiwa tertentu sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, hanya satu kali. Bahasa Yunani bisa menjelaskannya. Ada peristiwa tertentu sudah terjadi satu kali, tetapi efeknya itu akan terjadi sampai hari ini. Contoh, Bu. Sekarang saya tanya Ibu Lucy. Ibu Lucy yakin Tuhan Yesus mati bagi Ibu? Bagaimana pertanyaannya, Pak? Ibu yakin Tuhan Yesus mati disalib untuk Ibu? Mati disalib untuk saya. Iya. Kan kita biasanya nyanyi lagunya, ada lagunya kan, dia mati bagi Ibu. Yakin sekali. Iya. Ibu yakin Yesus mati ribuan tahun yang lalu itu, dia mati untuk Ibu, yang dia tidak kenal sama sekali. Bahkan orang tua Ibu pun mungkin dia tidak tahu. Mungkin bukan spesifik buat sayanya, tapi value-nya gitu ya, Pak. Gimana ya? Saya jawab yakin dulu ya. Ibu hanya meyakini Yesus mati itu hanya value-nya saja yang menyelamatkan Ibu. Oh, bukan. Oke, saya yakin. Ibu yakin. Nah, apa dasar keyakinan Ibu? Ibu terlalu yakin. Bagaimana menjelaskannya, Bu? Oke, sudah, Bu. Nanti Ibu malam ini tidak bisa tidur. Dengar, Bu. Gini, Bu. Nah, penjelasannya begini. Ini dia. Bahasa Yunani bisa menjelaskannya. Saya sering kali di kelas, ini namanya apa itu? Cuci otak nih mahasiswa. Mereka yakin sekali. Kamu yakin Yesus mati bagi kamu? Yakin, Pak. Iya, saya tahu. Saya sudah dengar kamu nyanyi. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Yakin sekali. Padahal dia tidak ada hubungan dengan kamu. Jauh sekali, sudah jauh sekali. Tapi bagaimana kita bisa yakin itu? Dan sampai hari ini kita dengan yakin, kalau nyanyi itu yakin sungguh-sungguh. Dan sampai hari ini karena keyakinan itu, kita ada di ruang Zoom meeting ini. Ada kitab. Ya. Maka saya sering kali bertanya begini, Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau Bapak Ibu tahu kenapa jadi Kristen. Jadi kenapa kita percaya Yesus mati ribuan tahun yang lalu untuk saya? Fakta tidak selalu mengubah orang. Fakta Yesus mati itu fakta sejarah. Tapi berapa banyak orang yang berubah karena kematiannya di situ? Hanya satu orang penjahat. Setelah itu kepala pasukan yang sadar.
Tapi kebanyakan di mana? Lalu sekarang kita, mereka yang ada di situ saja belum tentu percaya. Kita yang sekarang jauh nih, kita begitu yakin. Bagaimana menjelaskannya itu? Nah, ini ada penjelasannya, Ibu Lucy. Bahasa Yunani menjelaskan, Yesus mati ribuan tahun yang lalu. Tapi di titik di mana kuasa kematian di kayu salib itu, bahasa Yunani itu kuasanya itu, efek dari kematian itu, berlaku terus sampai sekarang. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi dia mati satu kali, tapi kuasa kematian yang menyelamatkan manusia, menebus manusia dari perbudakan dosa itu. Kuasa itu berlangsung terus sampai hari ini, sampai nanti dia datang yang kedua kali. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, kena efek dari kuasa yang bekerja itu. Lalu, barang siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Bagaimana Ibu Lucy percaya? Roma menjelaskan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman oleh Roh Kudus dipakai menyadarkan Ibu Lucy. Ibu orang berdosa. Ibu perlu penebus dosa, perlu juru selamat. Siapa itu? Yesus. Yesus, kematian Yesus ribuan tahun lalu. Apa hubungan dengan saya sekarang? Buktinya, begitu kita berespons, begitu kita menyatakan iman percaya kita, jadi begini Bapak Ibu, begitu kita bilang kita percaya, sebenarnya itu bukan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebelum kita berkata percaya, itu kita yang sesungguhnya. Maka itu bahasa Yunaninya bisa menjelaskan. Manusia itu terhadap dosa dia aktif. Terhadap keselamatan dia pasif. Maka kita pakai bahasa pasif. Kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan. Itu bahasa pasif. Untuk yang benar, kita pasif. Untuk dosa kita aktif. Jadi untuk berdosa tidak usah diajar, jago kita. Tapi untuk kebenaran kita tidak bisa. Kita perlu sang kebenaran itu. Bagaimana caranya? Roh Kudus bekerja. Firman diberitakan, Roh Kudus bekerja menyadarkan kita. Begitu kita buat keputusan, itu keputusan bukan kita lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Ibu Lucy sekarang kalau percaya Yesus mati bagi Ibu, itu bukan dari Ibu. Itu pekerjaan Roh Kudus lewat firman-Nya yang meyakinkan Ibu bahwa Yesus yang mati ribuan tahun yang lalu tidak ada hubungan dengan saya. Tapi saya percaya kuasa kematiannya itu menyelesaikan semua dosa saya hari ini. Dan keyakinan itu bukan datang dari Ibu. Saya pernah sampaikan ini kepada 25 santri dari Jombang datang ke Batu ke I3. Mereka datang untuk studi banding. Dan mereka bertanya, saya menjelaskan seperti ini. Saya bilang, saya ini percaya Isa, percaya Yesus. Juga bukan dari diri saya. Sesungguhnya saya ini pemberontak. Saya ini berdosa sama dengan saudara. Tapi kalau sampai hari ini, kalau saat ini saya katakan saya percaya dia, itu bukan dari diri saya. Itu semata-mata karena kasih karunia dari dia. Lalu mereka tanya, apa itu kasih karunia? Saya jelaskan lagi. Ada teman dosen yang ikut, kenapa kamu tidak tantang supaya mereka bertobat? Tidak usah, nanti pulang mereka bertobat sendiri. Ini bukan KKR. Nah, belum tentu semua orang Kristen yang masuk ke gereja mengerti ini. Bagaimana Ibu Lucy? Iya, terima kasih penjelasannya Pak. Tapi tadi terkait yang, kok saya masih belum paham ya dengan penjelasan tadi yang maksud waktu Bapak bilang apa tadi? Sudah? Ya sudah akan, itu maksudnya digambar, contohnya tadi ya maksudnya Pak ya? Ya, begini. Contoh bahasa Yunani itu di kejadian penyalipan kuasa kematian Iya, Kristus itu salah satu. Itu salah satu. Jadi begini, begitu kita percaya Yesus,
kita lahir baru, percaya Yesus, kita selamat. Ibu yakin ya selamat ya? Iya. Selamat. Nah, seringkali orang tanya begini, Pak, kalau dia sudah lahir baru dia selamat, lalu tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya dia berzina lalu dia mati. Dia selamat nggak? Kan sering ada pertanyaan begitu ya. Bapak Ibu jawab apa? Pak William jawab apa, Pak? Selamat, Pak. Selamat. Itu membuktikan dia belum selamat, dia bukan orang percaya, Pak. Faktanya ada loh. Faktanya ada loh, Pak. Orang lahir baru, bahkan pendeta pun jatuh dalam dosa perzinahan. Itu kan di mata manusia dia lahir baru, tapi belum tentu di mata Tuhan, Pak. Enggak boleh begitu. Jawabannya enggak boleh gitu, Pak. Jawabannya Nggak boleh, Pak. Jadi begini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tapi itu juga tidak berarti kalau begitu kita bikin dosa saja, toh tetap selamat. Juga nggak gitu. Maka harus penjelasannya harus komprehensif dan lengkap. Kita ini kan suka cari-cari jalan sendiri kan, untuk membenarkan diri sendiri. Maka penjelasannya harus lengkap. Ya itu dijelaskan Paulus. Kalau dosa makin bertambah, kasih karunia makin bertambah. Lalu Paulus tanya, kalau begitu kita buat dosa saja supaya kasih karunia bertambah. Dia jawab, tidak. Tidak. Nah, orang seringkali memakai pertanyaan itu untuk mempertegas. Orang sudah selamat, kalau dia jatuh dalam dosa lagi, dia selamat nggak? Dia tetap selamat. Karena diselamatkan bukan karena perbuatannya. Tapi bukan berarti bukan karena perbuatannya, lalu dia boleh berbuat seenak-enaknya. Juga enggak. Mungkin saya kasih contoh begini ya, Bapak Ibu. Saya ini tiap hari harus mencukur. Kadang-kadang kalau pakai jilet itu, kalau sudah pakai 2-3 kali, dia tidak tajam, bukan potong, malah melukai. Lalu saya dikasih obat sama teman. Kalau obat itu dioles, luka ini langsung sembuh. Apakah karena luka sembuh tiap hari saya potong-potong pipi saya? Gila saya. Bukan begitu. Nah, orang berpikir begitu. Kalau sudah selamat, oh udah, ada apa-apa, bikin dosa nggak apa-apa. Nggak bisa cara berpikir begitu. Itu sama dengan kamu potong-potong mukamu karena ada obat yang menyembuhkan. Nggak bisa berpikirnya seperti begitu. Nah, maka waktu kita menjelaskan, ini harus lengkap. Jadi Ibu Lucy, kita sudah diselamatkan. Jadi begini, cara mengerti juga yang lain begini. Diselamatkan di mana? Di dalam Kristus. Bahasa Yunani-nya en Christo, di dalam Dia. Ini kita ya, orang berdosa nih Pak Bu ya. Kita ini orang berdosa ya. Allah melihat kita ini harus dimurkai. Ini harus dimurkai. Ini dosa ini. Ini harus dibunuh. Sehingga ada hamba Tuhan bilang begini, kalau malam ini pun Tuhan bunuh kita, Dia punya hak. Kita tidak bisa protes karena kita berdosa. Tapi Dia belum bunuh, Dia masih izinkan kita hidup. Itu anugerah. Masih kasih kesempatan. Nah, barang siapa, ini kita ini berdosa, ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Artinya begini, Allah sekarang tidak lihat langsung kepada kita, tapi Yesusnya, anaknya, yang mengcover kita. Jadi kita selamat karena Dia nih. Kalau tidak ada Dia, kita telanjang nih. Dosa nih. Maka barang siapa ada di dalam Kristus, dia tidak lagi dihukum, mengalami penghukuman. Karena hukum itu sudah ditanggung Kristus. Maka kita ada di dalam Dia. Di luar Dia, kita binasa. Ini dia harus seperti begini. Jadi kita harus ada di dalam Dia. Nah, ada di dalam Dia, lalu kita mau nakal, ya didisiplinkan. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Ya, tinggal sekarang mau teguran seperti apa, ajaran seperti apa, itu semua dalam rangka disiplin supaya anaknya makin hari makin dewasa. Ibu punya anak masih kecil, harus didisiplinkan sampai dia besar. Terus proses itu terus berlangsung. Sekali anak tetap anak, tidak akan berubah, Bu. Mau anak nakal kayak apapun tetap anak Ibu. Saya seringkali memakai bahasa itu untuk anak-anak saya. Kamu nakal kayak apapun, kamu tetap anak papa. Itu cara didik yang benar. Tapi ada orang lain, mulai hari ini kamu bukan anak papa. Ini bapaknya sedang tidak sadar. Itu darah daging, gen apa semua itu dari dia itu.
itu hanya menyangkal saja. Tapi yang benar, kayak manapun anak itu, dia tetap anak saya. Begitu kita jadi anak Tuhan, nakal kayak apapun, kita anak dia. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia disiplinkan kita. Kalau anak nakal dijewer, pertama dijewer nggak mau pakai rotan. Jadi akan ya, tapi kita kan nggak mungkin mau di rotan tiap hari. Kita juga mau berubah dong. Ya itu sedikit penggambaran yang bisa saya berikan. Ibu Lucy? Ya, terkait keselamatan, Pak. Mungkin saya juga tadi paham yang dimaksud Pak William ya. Bukannya saya bilang bahwa keselamatan itu hasil perbuatan, tapi kadang-kadang orang suka menggampangkan konsep lahir baru gitu ya Pak ya. Konteks pengakuan dia percaya gitu. Karena saya kadang-kadang suka berpikirnya gini, kalau orang diinjili kemudian dia terima Tuhan, saya kadang suka berpikir belum tentu juga itu pekerjaan roh gitu Pak. Artinya ketika kita diceritakan tentang Kristus, kan bisa juga secara emosional logika kita berpikir, terus perasaan kita terbawa, kemudian ketika ditantang bertobat, terima Tuhan gitu ya. Kemudian dia mengaku percaya. Tapi saya suka berpikir gini, kalau melihat sekarang nih Tuhan, begitu banyak orang-orang yang mengaku percaya, tapi hidupnya bukan sekedar sama dengan dunia, tapi bahkan lebih buruk dari orang dunia gitu ya Pak ya. Tanpa bermaksud menjustifikasi, tapi realnya memang banyak begitu. Buat saya sederhana nih Pak Freddy. Ketika kita bertobat, kalau tadi saya mengutip pernyataan Bapak bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Harusnya di titik pada saat orang itu terima Tuhan, itu Roh Tuhan di dalam kita gitu kan Pak ya. Hasrat untuk haus akan firman Tuhan, rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Saya pikir itu harusnya sih memang ada di orang itu, sehingga kita bisa mengatakan itu pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Dan ketika orang itu bertumbuh terus bertahun demi tahun, tidak ada perubahan hidup, kemudian taruhlah tadi seperti yang Bapak ambil contoh, kemudian misalnya kita ingatnya dia dulu udah bertobat, tapi kemudian sekarang dia menyimpang, kemudian dia berzina, kemudian dia mati dalam dosanya, dia masuk surga atau masuk neraka. Saya hampir yakin, hampir sama pendapat dengan Pak William bahwa saya meragukan ke pertobatannya gitu ya. Karena buat saya gini, pertanyaannya menjadi gini, dulu dia bertobat karena pekerjaan roh atau secara emosional gitu. Karena buat saya ketika yang mengerjakan roh, bagaimanapun cara orang bertumbuh, mau saat teduh pagi, mau saat teduh siang, mau saat teduh malam, mau baca firman pagi, siang atau malam, sehari 2 kali atau berapapun, tapi pasti roh yang hidup yang satu itu, yang dari Tuhan, pasti akan menuntun orang-orang yang diselamatkan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan dalam berproses gitu Pak. Jadi buat saya ketika orang itu tidak terjadi perubahan dalam hidupnya, bahkan yang tragis lagi dia mati dalam keberdosaannya gitu ya. Ya saya jadi bertanya gitu, kualitas pertobatan itu definisi kita sama Tuhan itu sebenarnya masih sama atau sudah berbeda? Itu tadi makanya saya tertarik dengan pernyataan Bapak terkait terminologi dalam bahasa Yunani bahwa sudah selamat, proses selamat, terus apa satu lagi saya lupa, akan selamat atau apa gitu ya Pak? Sudah selamat, sedang, dan akan. Ya sudah selamat, sedang, dan akan. Ya buat saya itu menjadi menarik karena fenomena ini gitu Pak, betapa banyaknya orang yang mengaku ya Pak, quote and quote ya, mengaku sudah bertobat, even bukan sama dengan dunia perilakunya, bahkan lebih ngeri lagi gitu kan. Buat saya kalau dia sudah lahir baru, seharusnya kan roh Tuhan akan memimpin gitu. Sekeras-kerasnya hati, di Alkitab pun menulis bahwa hati raja pun di tangan Tuhan gitu ya. Apalagi hati anak-anaknya gitu kan. Jadi buat saya jadi pertanyaan gitu. Orang-orang yang sudah sebegitu banyak mengaku lahir baru, tapi hidupnya sembrono tuh, buat saya jadi ya itu tadi, dia sudah bertobat digerakkan oleh roh Tuhan seperti yang tadi Bapak katakan, atau secara emosional gitu ya. Jadi ketika buat saya perjalanan hidupnya dan bagaimana dia hidup itu menjadi barometer atau menjadi
ya alat ukur lah bahwa ini orang sebenarnya sudah bertobat belum sih. Itu aja sih Pak pikiran saya. Dari buahnya kita tahu pohonnya. Iya. Ya. Bahwa orang bukan artinya dia nggak bisa jatuh ya Pak. Saya juga tahu lah. Maksudnya tidaklah mungkin kita tidak diubah menjadi malaikat seketika gitu ya. Saya tahu bahwa orang percaya pun bisa jatuh bangun, tapi itu tadi proses. Kita melihat bahwa itu bagian dari proses dia dimatangkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan gitu ya. Dia boleh jatuh hari ini, tapi kita lihat besok dia pasti bangun. Nggak tahu gimana caranya, kalau dia terhubung dengan Tuhan, dia pasti bangun, seberat apapun gitu ya. Itu sih kalau menurut saya Pak ya. Nah itu betul Bu. Jadi begini, oke, saya karena tadi saya hanya mau menekankan itu, jadi Pak William boleh saja kita mencurigai pertobatan orang itu, boleh saja. Tetapi poin saya tadi kan saya mau menjelaskan orang itu selamat toh. Tapi begini, ini jadi menariknya begini. Orang lahir baru itu ada rantai yang putus di situ, itu pemuridan. Ini juga persoalan. Orang lahir baru tidak dibimbing. Kalau saya nggak bisa gitu, Bu. Kalau orang mengaku lahir baru, saya tanya, menurut kamu lahir baru itu apa? Dari penjelasannya kita akan tahu dia lahir baru atau tidak. Saya bertemu banyak kasus seperti begitu. Kamu sudah lahir baru? Oh sudah Pak, saya dibaptis, saya sudah di sini. Ah, ini nggak tahu nih. Ini harus dibimbing nih, nah, gitu. Nah, kalau sudah dibimbing, yang berikutnya memang harus di follow up. Namanya juga lahir baru, masih bayi, perlu dibimbing, perlu ditolong. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga seringkali memberikan teguran untuk panitia penyelenggara KKR. Kalau minta KKR, saya selalu tanya, sudah siap tim follow up-nya belum? Tim konselornya sudah siap belum? Karena itu harus di follow up. Kalau tidak, ya itu dia, nggak bisa. Kasihan orang-orang yang begini. Jadi lahir satu kali, mandi tiap hari. Ya Bu Yeni. Iya. Ya, kita semua mandi, lahir satu kali, tapi tiap hari mandi toh. Iya. Nah, sebenarnya itu gambaran sih. Lahir baru satu kali, bertobat itu tiap hari. Membersihkan diri tiap hari. Nah, memang salah satu kelemahan, maaf Bapak Ibu yang mungkin aktif di gereja ya, salah satu kelemahan gereja di Indonesia adalah pemuridan. Itu berkaitan dengan pertumbuhan rohani, karakter dan lain sebagainya, itu tidak bisa tidak, itu lihat pemuridan. Dan orang tidak menjadi dewasa, Bapak Ibu dengar ya, orang tidak menjadi dewasa di luar persekutuan, tidak. Tuhan membentuk seseorang di dalam persekutuan. Kalau saya sendiri, saya tidak bisa mengaku saya ini tubuh Kristus. Saya hanya bisa mengaku tubuh Kristus ketika saya bersama dengan Bapak Ibu semua. Kita ini tubuh Kristus. Tapi saya tidak bisa bilang diri saya sendiri. Tubuh Kristus itu adalah semua orang yang sudah selamat. Dia kepalanya. Maka semua proses terjadi dalam konteks persekutuan. Disitulah Tuhan membentuk kita. Maka jangan lari dari persekutuan. Kan gitu. Disitulah manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi orang yang lahir baru, kerinduan untuk bersekutu itu kuat. Orang lahir baru menyendiri, ini ada sesuatu, itu harus disamperin, itu perlu ditolong, jangan dibiarkan. Lalu saya kasih satu contoh dari apa tadi Ibu Lucy bilang ya. Saya punya mahasiswa teologi ya, menikah dengan pemuda Islam, dinikahkan di masjid raya dan diumumkan besar-besaran. Teman-temannya pada nangis. Saya tanya, kenapa kalian menangis? Kan kesian dia Pak, dia murtad. No. Konsep saya, dia bukan murtad. Dia sedang memilih jalan-jalan di padang gurun. Biarin aja, nanti dia pulang. Setelah sekian belasan tahun, benar dia kembali. Waktu dia kembali saya tanya, apa yang kamu rasa? Oh dia bilang, di rumah kalau suaminya pergi kerja, dia ambil gitar, dia menyanyi puji Tuhan. Dia bilang dia tidak bisa menyangkal Yesus dalam hatinya. Mami udah belajar teologi ya, udah kenal Tuhan lebih dalam. Nah, apa yang Ibu bilang itu betul.
Kalau dia sungguh-sungguh sudah lahir baru, tidak mungkin. Itu hanya kesalahan itu gara-gara jadi lakinya ini kan ojek. Akhirnya kawin sama ojek, hamil duluan. Akhirnya dinikahkan. Nah, sekarang sudah kembali, lanjut selesai kuliah, sudah melayani. Nah, dia tantang suaminya untuk percaya Tuhan Yesus, suaminya belum mau. Anak-anak ikut dia. Jadi waktu saya bertemu dia, saya tanya, tolong jelaskan apa yang terjadi. Maksudnya saya mau konfirmasi dengan konsep saya. Kalau orang sudah lahir baru tidak akan hilang. Dia hanya pilih jalan, pergi jalan-jalan, nanti pasti satu waktu dia balik. Dan saya buktikan betul dia balik. Maka apa yang Ibu bilang tadi itu betul. Kalau orang sudah lahir baru tidak mungkin. Dia pergi terus, tidak. Entah dia balik, entah nanti pas napas satu-satu terakhir, dia sadar, dia bertobat, ya siapa yang tahu. Tapi orang seringkali memakai contoh-contoh yang dramatis gitu. Begitu berdosa, tak langsung mati. Pada faktanya tidak selalu begitu. Ada orang juga kok di ujung-ujung itu Tuhan kasih kesempatan untuk kembali. Tuhan punya kok. Apa yang bisa memisahkan kita dari dia? Penganiayaan kah? Penderitaan kah? Kan kata Roma, Paulus sudah jelaskan itu. Baik, wah ini kuliah berapa SKS ini? Saya kembalikan Pak Martin. Iya. Makasih Pak Ferdi. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sekarang sudah jam 9:30 Pak. Apa ada masih mau bertanya satu kali lagi? Saya buka kesempatan terakhir. Bapak Ibu 9:30, saya sudah 9:30. Iya betul. Oh iya, di daerah timur ya Pak. Saya ada di Jayapura sekarang. Oh Jayapura Bapak. Oh Pak Ferdi lagi di Jayapura. Baru Oh, sampai ya, dari sore. Udahlah, kasihan. Oke deh kalau gitu. Karena ada teknologi, jadi di mana aja bisa. Oh ya ampun, saya kira masih di Batu Pak. Ada di Batu. Kamu Bapak, tidak Ibu. komplit ya bertanya ya. Oh itu Kak Ina mau tanya tuh kayaknya. Bukan, kamu tidak komplit bertanya. Kamu nggak tahu Pak Ferdi lagi di Jayapura. Mestinya kamu komplit. Marahin Pak. Nggak apa-apa Pak, dia di kelas Pak. Oke, Saya kita mau berarti tanya itu, nggak Pak. sebelum tutup nih? Ya. Soalnya nggak mau nanya. Kak Ina mau nanya kayaknya tuh. Kak Ina. Nggak saya udah dapat sebenarnya tadi pertanyaan saya mirip sama si Benny. Seringkali anak-anak Tuhan tuh memanipulasi Pak. Jadi mungkin kalau Benny panjang lebar karena dia profesor, karena dia dosen. Kalau saya enggak, saya cuma mau mengatakan anak-anak Tuhan tuh seringkali memanipulasi kondisinya atau keadaannya. Dia suka bilang kayak tadi Lucy bilang dia sudah terima, tetapi kenyataannya berjalan di padang gurun, meninggalkan sementara dan nanti akan kembali. Nah itu yang seringkali anak-anak Tuhan tuh seperti apa, menganggap enteng gitu loh Pak, entah juga diterima lagi, gitu. Nah ini yang yang menjadi kerinduan kita sebenarnya untuk kalau memang speed kita 7 terus gitu, jadi jangan 7 mendadak 4 dulu deh gitu. Itu speedy kita sama Tuhan tuh kayak begitu gitu. Itu yang sering saya perhatikan. Kalau kami dulu pemuritannya di kampus Pak, di gereja nggak dapat saya apalagi saya di HKBP. Jadi saya harus lari ke gereja yang lain untuk mendapatkan firman gitu. Nah jadi seringkali cuman puji Tuhan di kampus kita dimuridkan, tapi belakangan ini kita sudah kepala 5 semua. Saya tahun ini 59, tapi saya lihat teman-teman itu banyak yang seperti itu. Tadinya speedinya 7 gitu. Jadi, tapi mungkin dia bosen atau dia apa saya enggak tahu. Nah ini yang kita coba buat seperti ini supaya ya speed kita tuh naik lagi gitu. Paling tidak. Supaya kita kalau saya suka bilang ke adik-adik di sini, kita menjadi buku yang terbuka, Pak. Nggak usah ngomong apa-apa, orang bisa lihat Tuhan Yesus di diri kita. Nggak usah lo capek-capek ngoceh kayak apa, kita buku yang terbuka. Jadi setiap orang lihat kita dengan kasih kita, tingkah laku kita, orang lihat Tuhan Yesus di dalam kita. Nah ini menjadi kerinduan kami sebenarnya. Di grup kami itu ada 100, Pak. 100 orang. Ini yang ikut cuma 10.
paling banyak Gitu. 25. Ya, belum itu yang lain-lain di luar. Jadi kira-kira anak Fakultas Hukum ini mungkin ada 10 di sini dan kita lintas angkatan. Cuman itu aja sih Pak dari saya. Saya cuman sayangkan seringkali kita anak Tuhan yang sudah dipilih suka memanipulasi keadaan. Bahkan kadang-kadang ya kayak Lucy tadi bilang, ya udahlah gue udah diselamatin, santai aja gitu. Udah tenang aja gitu. Kayak ada satu bab yang kosong dulu, nanti diisi lagi gitu. Itu aja sih. Itu aja, Tin. Oke, Kak Ida. Mungkin Pak, boleh nggak ya sedikit aja Pak? Boleh. Silakan. Ini yang lagi rame nih Pak. Apa namanya? Ini masih terkait dengan apa yang tadi Lucy sampaikan. Artinya kalau misalnya dia sudah lahir baru tapi terus hidupnya masih jatuh bangun terus, atau ini akhirnya kita mempertanyakan apakah benar nggak sih itu udah lahir baru. Nah, saya beberapa waktu ini agak sedikit shock karena salah satu yang tadinya dibilangnya murtadin akhirnya balik lagi jadi mualaf. Saya shock banget karena pernah Pak William tahu, pernah panggil di gereja memberikan kesaksian gitu ya, dan ternyata balik lagi dan untuk alasan yang menurut saya kok so simple or so stupid, aku nggak tahu ya, hanya karena mikir nanti saya kalau mati dikafanin, terus waktu dia terima Tuhan itu apa konsep pengenalan dia terhadap Tuhan. Nah, saya khawatir banyak juga yang mungkin itu fail dari kita orang Kristen, sehingga yang mereka yang percaya pada Tuhan kita nggak bimbing, kita nggak bina gitu, akhirnya dengan mudah mereka kembali lagi, atau gimana Pak? Ini jadi PR juga buat kita gitu Pak. Jadi begini, yang kayak gini itulah yang kadang-kadang saya seringkali kalau ditanya saya berikan masukan. Kalau mereka-mereka yang baru bertobat ini jangan langsung suruh bersaksi, dimuridkan dulu lah. Kadang-kadang kesaksiannya itu juga nggak benar. Saya dengar satu artis itu, saya ini diinjak-injak Tuhan. Udah mati lu kalau diinjak Tuhan. Mesti diajari dulu bersaksi itu mau apa yang disaksikan. Jadi ini seringkali jalan pintas. Nanti kaget tiba-tiba dia balik lagi. Saya sudah tahu ada beberapa orang itu. Makanya kadang-kadang saya dengar ada persekutuan tertentu, ibu-ibu semangat sekali mau dengar kesaksian dari si ini di sini. Saya bilang, saya akan lebih semangat kalau nanti Tuhan Yesus datang lah, nggak usah orang-orang itu. Nanti kalau mereka balik lagi gimana? Nah betul balik. Mereka semua akhirnya yang tadi excited, senang-senang, akhirnya malu juga. Loh, makanya yang kayak gitu tuh dibina dulu, dimuridkan dulu. Karena kesaksian itu menyaksikan Tuhan Yesus, bukan menyaksikan hidupnya. Yesus yang disaksikan, itu berarti dia harus dimuridkan dulu, dibina dulu siapa itu Yesus. Yang kamu yakini, yang kamu percaya itu dibina dulu. Nah, kita kecenderungan gereja senang kan, apalagi yang murtadin itu ya. Langsung dipanggil bersaksi dan rasanya bangga sekali bisa. Nggak usah lah. Saya pernah jadi gembala. Saya nggak mau terima orang-orang yang saya nggak ngerti betul pertobatannya, saya nggak mau. Contoh ya, maaf ini contoh saja. Saya pernah jadi gembala, lalu majelisnya mau undang mayor mantir. Saya nggak mau. Karena saya nggak mau, mereka sempat protes. Kita ganti gembala aja. Coba. Nah, setelah itu muncul kasusnya di televisi dengan Tommy Soeharto. Baru mereka semua kaget. Wah, benar juga Pak Pendeta ini. Bukan benar juga. Makanya dengar gembala. Nah, itu yang terjadi, Bu. Jadi, ya kasihan juga. Makanya itu orang-orang seperti begitu, tanda petik disembunyikan dulu, dibina dulu, dimuridkan dulu. Kalau enggak ya seperti begitu jadinya. Kalau saya sih itu Ibu Sola, jadi perlu kalau seperti orang-orang seperti begitu, perlu dibina, dimuridkan.
supaya mereka kemudian efektif dipakai. Kalau tidak ya begitu. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ina juga tadi. Ibu Ina tadi itu bagus tuh jadi surat Kristus. Tapi ada kalimat begini, you have to live a life worth questioning. Kita harus menghidupi hidup yang layak untuk dipertanyakan. Kenapa? Hidup kita berbeda dengan orang lain, itu maksudnya. Itu baru betul. Kalau semua mencuri, kita tidak mencuri. Sehingga orang bertanya, kenapa kok dia enggak ya? Nah, disitulah kesempatan kita bersatu. Itu maksudnya. Menjadi berbeda. Terima kasih, Pak Martin. Oke Bapak Ibu semuanya, sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini, mengingat juga Pak Ferdi Manape tentunya perlu beristirahat karena sudah beda waktu 2 jam dari kita. Saya tidak perlu menyimpulkan, kembali kepada Bapak Ibu semuanya apa yang sudah menjadi pemahaman, tapi mungkin saya beri kesempatan kalimat penutup buat Pak Ferdi Manape untuk malam hari ini. Silakan Pak Ferdi. Ya, terima kasih untuk bisa kenal Bapak Ibu sekalian, orang-orang hebat yang Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Terus berkarya jadi berkat. Ya, sambil Bapak Ibu bertanya tadi sebenarnya itu koreksi tentang kehidupan.